Salam Nusantara. Para sahabat semua, jumpa kembali kita di MHS Problem Solving. Pada saat ini kami akan membahas dan mengedukasi para sahabat-sahabat semua tentang masalah pinjaman online atau pinjol. Mudahnya masyarakat melakukan pinjaman online membuat masyarakat abai terhadap risiko hukum yang ada. Banyak terjadi masalah-masalah hukum di masyarakat. Banyak terjadi nasabah terjerat bunga yang tinggi, tidak mampu membayar, dan selalu dikejar-kejar dan diteror oleh debt collector. Nah, para sahabat, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pinjol itu? Pinjol itu adalah singkatan dari pinjaman online yang disediakan oleh para pelaku usaha dalam layanan keuangan, pinjaman yang berbasis secara elektronik atau online, dan biasanya syarat pengajuannya lebih mudah daripada ketika kita meminjam kepada bank-bank konvensional. Kemudian apa yang maksud dengan debt collector itu? Debt collector adalah orang atau organisasi yang bertugas untuk menagih hutang kepada si yang berpiutang. Nah, pada dasarnya debt collector ini mendapatkan surat kuasa dari si pemberi pinjaman atau dalam hal ini instansi keuangan. Jadi pada dasarnya juga debt collector ini menjalankan tugas yang sah. Tapi yang menjadi tidak sahnya adalah ketika para debt collector ini menjalankan pekerjaannya itu dengan cara-cara melanggar hukum, melakukan intimidasi kepada para nasabah, melakukan kekerasan secara fisikis, meneror dan segala macam. Itu bertentangan dengan hukum. Pinjaman online sendiri ini di ranah Indonesia sudah cukup lama. Menurut informasi yang kami himpun, pinjaman online ini sudah eksis sejak tahun 2010. Nah, sekarang sudah tahun 2025, berarti sudah ada sekitar 25 tahun. Nah, kalau ditanya apakah sebenarnya pinjol itu sah? Kami menyatakan bahwa pinjaman online itu sah. Ya, karena ada peraturan yang melandasinya atau dasar hukumnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016. Nah, kemudian sebuah pinjol itu adalah berbadan hukum, bisa berbentuk perusahaan terbatas atau juga bentuk koperasi. Nah, supaya pinjol ini dinyatakan sah, dia harus terdaftar di Badan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut hasil investigasi kami, sampai dengan tahun 2026 ada kurang lebih hampir 100 ya, hampir 100 pinjaman online yang sah terdaftar di OJK. Tapi yang lebih mencengangkan, ternyata pinjaman online yang ilegal itu hampir 3.000. Jadi yang sah tadi hanya sekitar 97 atau hampir 100. Nah, sedangkan yang pinjaman yang ilegal, ya, pinjol ilegal itu kurang lebih 3.000. Nah, luar biasa sahabat-sahabat semua. Nah, terus apa perbedaan daripada pinjaman online yang legal dengan yang tidak ilegal? Nah, sudah kami utarakan tadi bahwa pinjaman online yang legal itu dia terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan yang non legal atau yang tidak sah dia tidak terdaftar di OJK. Dan perbedaan yang lainnya, di aplikasi Play Store biasanya aplikasi pinjaman online yang legal itu tersedia. Nah, sedangkan pinjol yang ilegal dia tidak tersedia, ya. Nah, kemudian dalam hal melakukan penagihan, pinjaman online yang legal itu mengantongi sertifikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia yang biasa disingkat dengan AFPI. Nah, sedangkan pinjol yang legal tidak memilikinya. Nah, kemudian kalau ditanya berapa sih bunga resmi daripada pinjol ini? Nah, menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bunga maksimum yang diperkenankan dari pinjaman online ini adalah antara 0,2 sampai 0,3% setiap harinya.
Jadi contohnya kalau sahabat meminjam 10 juta, maka bunga maksimumnya itu secara sah adalah 0,3%. 0,3% daripada 10 juta berarti kurang lebih 30.000 per hari. Nah, bagaimana dengan bunga pinjol ilegal? Nah, yang namanya juga tidak sah ya. Ya, sekarep mereka, sesuka mereka, ya. Jadi tidak ada aturan hukum sebagaimana mengikuti daripada aturan resmi daripada OJK, maksimum itu 0,3% per hari. Nah, kemudian apakah hutang pinjol perlu dilunasi? Secara tegas kami menyatakan yang namanya hutang harus dilunasi, ya. Jadi tidak ada alasan walaupun dia berasal dari pinjol yang tidak sah, maka hutang tidak perlu dilunasi. Nah, itu pendapat yang keliru. Hutang dari pinjol yang sah ataupun yang tidak sah tetap harus dilunasi. Nah, mungkin yang bisa dinegosiasikan oleh sahabat semua adalah mengenai bunga dan dendanya, ya. Kalau pokoknya itu kewajiban yang harus dilunasi. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi pinjaman online yang gagal bayar atau yang biasa disebut dengan galbay, ya? Nah, ada beberapa tips untuk mengatasi pinjol yang gagal bayar. Tips sederhana ini boleh sahabat praktekkan. Yang pertama, hubungi pihak pinjol yang bersangkutan. Nah, maksud dan tujuan daripada menghubungi pihak pinjol ini adalah untuk mau bertemu, menegosiasikan hutang yang harus kita bayar. Jadi berapa sih sebenarnya hutang pokoknya, berapa bunganya, berapa dendanya, ya. Kemudian di dalam negosiasi pertemuan itu bicarakan restrukturisasi pinjaman. Contohnya, pinjaman saudara yang 10 juta itu harus dilunasi dalam waktu 1 bulan. Bisa nggak pinjaman ini saya bayar dalam waktu 5 atau sampai 6 bulan? Nah, sehingga yang tadinya saudara harus membayar 300.000 per hari plus bunganya. Nah, ketika itu bisa diperpanjang menjadi 50 sampai 6 bulan, ya bisa saja saudara hanya bisa membayar contohnya 20.000 per hari. Kan sudah semakin ringan. Nah, itu namanya restrukturisasi pinjaman. Kemudian saudara atau sahabat bisa melakukan negosiasi pengurangan bunga dan denda. Nah, sebagai mana telah saya uraikan tadi, bunga maksimum yang diperkenankan oleh otoritas jasa keuangan hanya 0,3%. Nah, kalau ada pinjaman online yang mengenakan di atas itu, nah itu yang saudara atau sahabat bisa negosiasikan. Jadi sahabat hanya membayarkan pinjaman pokok sama bunga yang minimum. Nah, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, ya ada restrukturisasi pinjaman, sudah dinegosiasikan pengurangan bunga dan denda, tentunya sahabat harus memikirkan sumber dana dari mana nih yang dipakai untuk melunasi hutang tersebut. Nah, kalau tidak ada pendapatan yang rutin setiap bulannya seperti gaji dan lain-lain, tentunya sahabat bisa menjual aset atau barang yang tidak terpakai, ya, untuk pelunasan hutang. Nah, kemudian sesudah ada sumber dana yang bisa dipakai untuk membayarkan, buat rencana pembayaran sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi pinjaman tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang besar dan seringkali ditanyakan oleh sahabat semua di dalam masalah pinjaman online ini adalah, apakah penunggak pinjaman online bisa dipenjara? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kami berpendapat bisa tidak, bisa ya. Kami bilang bisa tidak, memang di dalam pasal 19 ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban hutang piutang. Jadi jelas ya. Nah, kenapa saya bilang bisa ya? Nah, di sini bisa diperdebatkan ya, sahabat. Kenapa saya bilang tadi bisa ya? Ketika saudara mengajukan pinjaman itu dengan data-data yang palsu dan peruntukannya tadi peruntukannya tidak sesuai dengan perjanjian di awal, maka itu bentuk daripada tindak pidana ya.
Jadi ketika saudara mengajukan pinjaman dengan data-data palsu, itu namanya keterangan palsu. Itu masuk ranah daripada tindak pidana. Jadi hati-hati ya, ketika ingin mengajukan pinjaman, lakukan itu dengan data-data yang benar dan peruntukannya juga sesuai dengan perjanjian di awal, supaya saudara tidak dapat diperkarakan secara pidana. Nah, kemudian ada pinjol yang ilegal melakukan praktek-praktek penagihan yang tidak sah. Praktek-praktek penagihan yang tidak sah itu seperti penyebaran data pribadi daripada si peminjam. Nah, ini bertentangan dengan Undang-Undang ITE ya. Di pasal 32 ayat 1, ancaman hukumannya berat, sahabat. Jadi ketika ada debt collector ataupun pihak pinjol yang menyebarkan data pribadi di dalam media sosial untuk mempermalukan atau untuk meneror atau untuk membuat si debitur merasa tidak nyaman, nah itu menyalahi, melawan hukum, melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 8 tahun penjara dan bisa didenda dengan 2 miliar rupiah. Nah, kemudian ada juga pihak pinjaman online ataupun debt collectornya melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media elektronik. Nah, ini juga perbuatan melawan hukum yang bisa dipidana karena melanggar pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Nah, yang namanya berhutang, para sahabat semua, memang tidak enak ya. Gagal bayar, kita dikejar-kejar ya, dipermalukan, diteror secara psikis, bahkan banyak juga yang diteror secara fisik ya. Pikiran kita menjadi tidak nyaman, pikiran kita menjadi gelisah ya, tidak tenang segala macam. Nah, apa yang saudara butuhkan ketika menghadapi situasi seperti itu supaya Anda tidak diteror segala macam? Nah, tadi sudah saya uraikan di atas tadi, ada negosiasi-negosiasi itu tadi ya, langkah-langkah ketika saudara melakukan atau terkena gagal bayar, ada hal-hal tadi yang sudah kami paparkan. Nah, tapi ketika itu saudara sahabat sudah melakukannya, pihak pinjaman online tidak ada solusi atau tidak mau menerima negosiasi daripada saudara, dan mereka tetap melakukan praktek-praktek kekerasan, ancaman dan lain-lain yang membuat hidup saudara menjadi tidak bahagia, membuat hidup saudara menjadi penuh ketakutan, maka saudara perlu mendapatkan perlindungan hukum ya. Perlindungan hukum yang saudara dapatkan bisa melalui kepolisian dengan melaporkan apa yang saudara alami, sertakan bukti-bukti ancaman atau penyebaran data pribadi yang saudara rasakan ya. Serahkan itu kepada pihak kepolisian, buat laporan kepolisian. Nah, nanti pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan saudara. Nah, mudah-mudahan melalui laporan polisi ini pelaku menjadi berhenti untuk melakukan perbuatannya. Nah, selain daripada pelaporan kepada pihak kepolisian, sahabat juga bisa melaporkan kepada layanan pengaduan konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Nah, menurut investigasi data yang kami himpun, saudara dapat menghubungi OJK di nomor telepon 157 atau ada juga nih disertakan WA di 081157157157. Mudah-mudahan belum berubah ya. Tapi itu data yang bisa kami dapatkan sampai akhir ini. Nah, demikian sahabat semua, sahabat daripada MHS Channel Problem Solving. Mudah-mudahan hidup saudara tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan. Mari kita hidup bahagia. Demikian edukasi hukum yang bisa kami bagikan pada saat ini. Like dan subscribe channel ini untuk membantu kami membuat dan mengembangkan konten yang lebih bermanfaat di kemudian hari. Taat hukum, masyarakat hukum, mantap. Salam Nusantara.